From 4 FM Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Sudah jam 8 lebih 16 menit saat ini di studio Sahabat Budaya. Kita segera ngobrol ya dengan narasumber kita, yaitu mengenai wisata sejarah kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Dan kita bakal ngobrol dengan pengurus Perhimpunan Inti Pusat DKI Jakarta bidang seni dan budaya, yaitu Andre ya, yang sudah tersambung melalui telepon. Selamat pagi Mas Andre. Selamat pagi Kak Yati. Apa kabar? Baik, sehat. Sehat ya? Iya. Oh iya, kalau sekarang kesehatan itu nggak ada tandingannya. Kalau nggak sehat nggak bisa ngapa-ngapain ya. Oke. Mas Andre, kalau kita berbicara mengenai Pecinan Glodok ini termasuk salah satu lokasi yang kalau sekarang bisa dibilang Instagramable dan banyak orang yang tertarik untuk datang di sana ya. Nah, kalau di kawasan Pecinan Glodok Taman Sari ini gimana suasananya, Mas Andre? Nah, Pecinan Glodok itu kan merupakan bagian dari Old Batavia ya, termasuk Kota Tua, Sunda Kelapa. Nah, sebetulnya itu kesatuan kalau bicara sejarah. Jadi di sana itu banyak sekali yang bisa kita gali, khususnya di bidang pariwisata dan sejarah. Kayaknya aku pernah deh ke sana yang kalau dari Medan Merdeka itu lurus-lurus, nanti dia di sebelah kiri ya, masuk ke dalam. Kalau bicara Pecinan Glodok, akses itu paling gampang, paling banyak. Kita mau naik apa? Mau naik kendaraan umum, busway. Itu ada 2 halte, di Glodok sama di Kota Tua. Tinggal jalan sedikit, ubek-ubek nyampe. Kalau mau naik kereta api, bisa sampai Beo. Oh berarti dia yang dekat kota ya? Betul. Oke. Nah, ini berarti memang satu kesatuan juga ya sama kalau di kota tuh ada museum gitu kan, lain sebagainya, Kota Tua ya. Nah, tapi tentunya harus ada dong yang bikin lebih menarik lagi kalau di Pecinan Glodok ini. Apanya yang menarik, Bang Andre? Kalau bicara wisata, banyak sekali hal menarik yang bisa kita gali. Kalau di Kota Tua kan berbicara museum, bangunan tua gaya Belanda ya. Tapi kalau di Pecinan tidak ada museum, tetapi ada banyak wisata seperti wisata sejarah, wisata budaya, terus ada wisata kuliner, so much lah, banyak sekali itu. Itu ada kayak kelenteng gitu nggak sih di situ? Nah, tadi kan bicara wisata sejarah ya. Di sana itu ada bangunan-bangunan tua termasuk kelenteng. Kelenteng itu ada, boleh dibilang ada puluhan. Beberapa di antaranya yang sudah berusia di atas 300 tahun. Wah, tua sekali ya. Misalnya sebetulnya Pecinan Glodok itu nggak kalah loh sama pecinan-pecinan di negara lain. Nah, terus kita juga ada gereja sendiri, ada gereja Katolik yang berbentuk Tiongkok, bangunan Tiongkok. Namanya Gereja Santa Maria de Fatima. Terus kalau di kelenteng di area yang sama ya, di seberangnya itu ada Tua Sebio, itu udah 350-an tahun. Ada Dharma Bakti yang orang bilang sering sebut tuh Cintayen. Kalau malamnya Imlek itu rame banget itu. Banyak fotografer juga foto-foto di sana. Iya. Nah, memang kan kalau kawasan Kota Tua dan sekitarnya itu menjadi tempat tempat yang menarik bagi para fotografer pemula. Biasanya mereka bikin satu acara, terus mereka hunting di sana gitu ya. Betul. Kalau di Pecinan Glodok ini kita juga boleh melakukan hal yang sama gitu. Misalnya kita hunting foto. Mengingat di situ kan tadi Mas Andre bilang bangunannya udah sampai usia 300 tahun gitu. Tapi boleh kita ke sana gitu. Masuk ke dalam. Boleh. Basically kawan-kawan di Pecinan Glodok itu welcome sekali. Sampai saat ini pun sebelum pandemi banyak sekali kok yang jalan-jalan, baik wisata one day tour, tapi disarankan jalan kaki ya, karena memang lingkungan sendiri kan ya Kak Yati tahu Pecinan seperti apa, agak padat gitu kan. Bicara untuk akses sebetulnya mereka welcome. Untuk foto-foto, nah yang tadi disebutkan kan Instagramable itu nuansanya kan beda banget ya. Serba merah, kuning, terang, cerah gitu kan. Tapi apa sih yang membuat dia tuh nggak seterkenal Kota Tua gitu kalau menurut Mas Andre? Nah, kalau bicara
terkenal nggak terkenal masing-masing punya karakter. Kalau kota tua memang basicnya adalah kawasan sejarah dan wisata. Sedangkan Pecinan Glodok orang lebih sering mengenalnya sebagai kawasan ekonomi. Oh gitu. Karena memang iya, Jakarta berdirinya Jakarta sampai ke Jakarta Utara, Barat, Selatan, Timur itu kan awal-awalnya dari daerah Batavia. Nah, awal-awal ekonomi adalah daerah Pecinan. Meskipun di sana banyak menyimpan bangunan-bangunan yang tua yang seperti disampaikan tadi, orang konotasi Glodok apa sih? Glodok mau jualan gitu, elektronik ya. Beli elektronik, belanja seperti itu. Padahal ke dalam itu banyak sekali. Makanya kalau dibilang itu kan Jakarta kota kolaborasi, awalnya itu adalah memang daerah Pecinan, daerah kota tua, tempat berkolaborasinya semua suku di Indonesia. Oke, di Jakarta ini kan banyak banget nih daerah Pecinan gitu ya. Ya. Yang ngebedain yang di Glodok ini, Glodok Taman Sari ini dengan yang lainnya selain bangunannya, apalagi sih? Kalau bicara Pecinan di Jakarta tuh ada 3 ya. Yang kita ingat lah, istilahnya itu ada Pasar Baru, terus ada di daerah Jatinegara, dan daerah Pecinan yang kita bahas ini. Nah, bedanya dengan Pecinan-Pecinan lain, Pecinan Glodok itu mempunyai bangunan-bangunan sejarah yang paling komplit. Lebih banyak kelenteng-kelenteng tuanya, terus juga ragam-ragamnya juga lebih banyak dan lebih menyatu. Nah, ini sebetulnya Pecinan Glodok nih mutiara yang selama ini kita nggak poles gitu loh. Lalu poles cakep banget. Oke. Sebenarnya di kelenteng-kelenteng yang ada di Pecinan Glodok ini, mereka masih beroperasi nggak, dalam artian masih digunakan untuk kegiatan keagamaan atau bagaimana? Masih, kegiatan keagamaan masih hanya dengan protokol yang lebih ketat ya. Kan karena memang teman-teman di sana juga tahu lah bagaimana berbahayanya virus ini. Jadi protokol kesehatan itu 5M itu mereka terapkan sangat ketat juga. Tetapi tanpa mengurangi kenyamanan yang mau beribadah di sana. Oke. Untuk one day tour gitu ada guide nggak sih? Ada beberapa teman-teman yang menyiapkan atau mau jalan sendiri juga bisa. Karena Pecinan Glodok kita juga ada website kok. Website Pecinan Glodok itu bisa dicari di sana. Terus juga pilihan balik ya, mau jalan sendiri atau memang berbarengan dengan kultur yang memang beberapa teman-teman yang komunitas siapkan, itu bisa juga dari situ. Apa sih websitenya? Aku nggak nemu loh. Websitenya itu di Pecinan Glodok, nyambung ya, .wixsite.com. Apa? .wixsite, Wengki India Extra Sierra India Tango Echo.com. Pecinan Glodok .wixsite.com. Nah, di situ udah rapi tuh wisata-wisatanya dibagi, apakah berdasarkan tempat. Jadi melalui tempat ini landmark-landmarknya itu udah ada di situ. Yang tadi sebutkan, termasuk juga Gedung Chandranaya tuh yang di Jalan Gajah Mada ya. Itu kan bangunan yang memang historical building juga gitu kan, perjuangannya suku Tionghoa untuk bidang olahraga, ekonomi, budaya di situ. Itu juga ada Pancoran Tea House. Iya, ada Pancoran Tea House ya. Pancoran Tea House itu kan sebetulnya gedung bekas apotik Tionghoa yang direnovasi. Oh, itu bekas apotik, tapi jadi restoran ya? Iya, nah makanya panjang di belakang-belakang dia tuh kalau di Jalan Pancoran tuh banyak sekali toko-toko obat Tionghoa. Oh, toko obatnya banyak di sana. Betul, toko obat tradisional ya. Iya, toko obat tradisional. Obat banyak itu. Iya. Bicara lokasi belanja banyak, ada Pancoran Chinatown Point, PCP itu yang dulu bekas Gedung Gloria ya. Gedung Gloria itu salah satu wisata belanja tahun 70-80-an lah. Oh iya. Tapi itu keren tuh, ada PCP di sini. Iya, katanya ada gang Gloria ya. Katanya itu terkenal sama kuliner ya. Cuma non halal ya. Ya, kalau Gang Gloria boleh dibilang 78%, 80% non halal. Bukan berarti yang halal nggak ada, tapi harus selektif lah ya. Nah, kalau mau bicara halal, di seberangnya itu ada namanya Petak 6.
Jadi kan kita selama ini kenal petak 9. Iya. Petak 9 itu kan Pasar baru ya? Bukan, petak 9 tuh pasar. Oh, oke. Pasar tradisional, di situ banyak makanan. Nah, tapi di sebelahnya lagi ada yang namanya petak 6 di dalam kompleks Pertokoan Chandra. Nah, itu oke banget deh buat datang. Itu wisata kuliner halal ya? Halal. Nuansanya juga bagus buat foto-foto. Oke. Berarti memang sebenarnya kawasan Pecinan Glodok Taman Sari ini udah siap banget menjadi salah satu destinasi wisata ya. Lalu masa pandemi ini sepi nggak atau masih rame? Rame. Kan namanya juga kawasan tetap rame ya. Iya, cuman memang tetap dalam arti protokol kesehatan itu CHSE-nya dijaga. Terus kalau misalnya kita mau berwisata di daerah Pecinan itu, apa yang mesti kita persiapkan sih, Mas Andre? Pakai pakaian yang sejuk. Oh gitu, masih panas ya? Satu, saat ini memang kan kita lagi musim panas. Memang biasanya daerah Pecinan Glodok sama Batavia itu kan kota tua, agak panas ya. Jadi pakaian yang sejuk, sepatu kets. Karena wisata di sana lebih nyaman tuh berjalan kaki. Kita bisa berjalan-jalan, masuk ke dalam lorong-lorong gang. Nembus di sini, masuk lagi nembus di sana. Tapi kita nggak bakal tersesat ya? Enggak lah, Pecinan Glodok tersesat juga keluarnya tinggal ngobrol. Kan ngomongnya Indonesia semua. Iya sih, tapi takutnya malu bertanya, sesat di jalan dia ya. Malu bertanya kan kesalahan kita pribadi. Dia malu bertanya terus dia jalan-jalan gitu ya kan. Ada istilahnya malu bertanya nggak nanya-nanya. Oke, berarti itu persiapan yang mesti dilakukan kalau misalnya berniat atau berencana untuk berkunjung ke wisata sejarah kawasan Pecinan Glodok ini ya. Betul, itu gampang kok aksesnya. Jalan kaki, naik kendaraan umum, prefer itu sih. Karena kan parkir pasti terbatas ya. Tapi kalau parkir banyak sekali di daerah Pertokoan Chandra atau di gedung ASMK atau di gedung PCP itu bisa. Bisa ya. Oke. Nah kalau Mas Andre bisa rekomendasi nggak berapa jam sih? Menurut Mas Andre kita bisa ngabisin waktu di sana itu udah cukup gitu kalau menurut Mas Andre? Tergantung ya. Kalau biasanya kan kita kan kalau udah nyampe stok foto-foto itu yang bikin lama. Iya sih. Setengah harian lah. Setengah hari cukup ya. Setengah harian seharian kalau mau tujuan. Mulainya dari jam berapa sih mulai rame gitu? Dari jam 10 apa dari jam 10 biasanya petokan sudah ramai, sudah mulai buka. Tapi kalau kita mau datang lebih pagi, karena kan kadang-kadang kalau dari ilmu fotografi ya, misalnya pagi itu cahaya udah bagus gitu. Betul. Misalnya. Di bawah jam 10 itu kalau untuk berkunjung ke mengelilingi area-area wisata itu sebetulnya paling nyaman. Cuman kan ada beberapa yang masih tutup ya. Tapi kalau buat foto-foto aja mungkin oke kali ya, foto-foto dekat kelentengnya gitu. Sabtu Minggu biasanya udah lebih ramai ya. Sabtu Minggu lebih ramai, lebih pagi juga barangkali ya. Benar. Gitu, baik. Oke, terima kasih Mas Andre untuk informasinya. Mudah-mudahan sih warga Jakarta yang memang belum ada kesempatan untuk keluar kota, karena kan memang kalau keluar kota itu banyak persyaratannya juga yang mesti dipenuhi ya. Mungkin berwisata di Jakarta juga seru ya Mas Andre ya. Sangat. Sangat kita bisa menggali budaya kita, sejarah kita. Oh iya, masih ada sih yang mau aku tanya. Ini kan Mas Andre dari bidang seni dan budaya nih. Untuk kesenian dan budaya pertunjukan di sana udah ada atau belum? Nah, sebetulnya ini menarik yang bisa kita gali untuk wisata budaya ya. Wisata budaya kalau dari Tionghoa sendiri kan boleh dibilang itu dalam 1 tahun 12 bulan ini ada 9 kegiatan budaya yang bisa dilaksanakan. Mulai dari Imlek, bulan Februari itu atau Januari akhir. Begitu Cap Gome. Terus ada festival Bacang. Festival Onde. Halo? Ya, halo? Ya, halo? Berarti itu semuanya. Tapi sudah ada perayaan-perayaan seperti itu belum? Atau? Ini selama pandemi ya pasti kita nggak belum ada. Ya? Tapi kebanyakan kita ada beberapa yang mungkin diadakan secara Zoom ya, online ya. Tapi ya kurang greget lah. Oke. Mudah-mudahan aja setelah pandemi ini kita bisa beraktivitas normal lagi. Oke, berarti kita tunggu lah ya untuk
bidang seni dan budaya nanti bakal aktif lagi kalau pandeminya udah selesai gitu ya Mas Andre ya. Sementara ini kalau teman-teman mau melihat juga kita ada YouTube-nya ya. YouTube-nya itu namanya Serangkai Tionghoa. Kalau mau lihat-lihat pecinan godok seperti apa, terus budaya Tionghoa seperti apa, boleh mampir ke situ. Oke. Baik Mas Andre, terima kasih ya. Terima kasih Mbak Yati. Iya, selamat pagi. Sehat ya, selamat pagi semua. Pagi.